Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wa syukurillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi, wa sahbihi, wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'd, teman-teman semua, ini adalah bedah buku kedua dari redaktur Rosikot. Insya Allah di sini kita sudah ada Ustadz Burhan yang akan Hmm. menelaah tulisannya yang berjudul Ashabul Kutub As-Sittah Al-Muqaddimah, Hmm. ya. Jadi mengenai para penulis kitab hadis yang enam, dan ini muqaddimahnya. Nah, barangkali teman-teman sudah baca tulisannya Ustadz Burhan. Itu secara garis besar, beliau itu ingin, atau mungkin saya kasih ke Ustadz Burhan aja ya buat menjelaskan apa yang ada di tulisan ini. Silakan Ustadz Burhan. Ya, untuk pengantar bagi yang belum kenal Ustadz Burhan ini dia baru selesai di rosahnya di S1. Mau lanjut Alhamdulillah. S2 nggak, Ustadz Insya Burhan? Allah. Insya Allah ya. Insya Allah. Nah, Minta jadi doanya. beliau lulus dari Fakultas Usuluddin, ISEM, spesialisasi hadis. Seperti itu. Jadi nggak heran ya di sini kaitan dengan ilmu hadis. Dan beliau juga punya beberapa karya-karya syair ya, sudah disebar di media sosial. Mungkin dari kalian ada yang pernah membaca. Jadi tentu tidak heran kalau beliau bisa memanfaatkan media syair ya, bahkan dalam penjelasan ilmu hadis di sini. Oke, silakan Ustadz Burhan untuk dimulai penjelasannya. Setelah Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wa ba'du. Insya Allah ini ya, ini sebenarnya tulisan ringan gitu, tulisan ringan aja. eh jadi ceritanya di sini itu ini seperti apa ya? Ini semacam syarah gitu. Jadi tulisan ini dia adalah penjelasan dari 3 bait. Jadi pada saat ketika menulis ini, tadinya tuh sebenarnya tadinya tuh pengen istilahnya ya ngarang gitu, ngarang sebuah apa namanya bait gitu. Yang mana di bait itu nanti terkumpul ada nama, kemudian tanggal lahir sama tanggal wafat. Bukan tanggal lahir, apa? Tahun lahir dan tahun wafat. Sebenarnya gitu aja gitu, pengen buat sebuah bait ya, latihan buat apa namanya, ngelatih dalam buat syair, dan yang lain, dan apa namanya tadi. Nah, cuma pas itu kepikiran beberapa hal, tapi kemudian akhirnya mikir kayaknya kalau yang panjang-panjang takut malah nggak kesampaian gitu. Kita jadi akhirnya Hmm. coba mulai dengan sesuatu yang paling sedikit gitu. Sebelumnya tuh sempat kepikiran, oh mungkin ini aja kali ya, apa namanya, ngumpulin nama-nama istri-istri Rasul gitu, istri-istri Rasul, dan dalam satu bait kemudian di situ disebutkan nama mereka dan tahun wafat mereka. Itu kan belum ada tuh, maksudnya mungkin kita juga nggak tahu nih tahun wafatnya istri Rasul itu tahun berapa aja. Ya. Nah, kepikiran itu cuma kalau istri Rasul kan ada berapa? Ada sekitar 9, 10 ya. Nah, itu apa namanya, agak agak panjang gitu. Ya udah deh kalau gitu kita cari yang lain aja dulu. Yang lain apa yang lebih pendek. Nah, ketemunya adalah apa, para penulis Kutubus Sittah ini gitu. Dan beruntungnya beruntungnya dia berhubungan dengan hadis, jadinya ya udah sekalian. Hmm. Nah, di sini dia istilahnya terdiri dari 3 bait gitu. 3 bait itu berarti sistemnya nanti ada bait pertama itu muqaddimah gitu. Mukadimah juga ya, mukadimah aja, menjelaskan bahwasanya yang selanjutnya ini terkait kutubus sittah. Kemudian yang bait kedua itu nanti mencakup 3 imam pertama, yaitu Imam Bukhari, Muslim, dan Imam Abu Dawud. Kemudian 1 bait yang selanjutnya itu 3 imam yang selanjutnya, yaitu Imam At-Tirmidzi, An-Nasai, dan Imam Ibnu Majah. Kalau dari para ulama sendiri sudah ada belum yang mengumpulkan tarikh para Tarikh apa namanya, ya, para tarikh kutubus sittah ini. kelahiran sama dalam bentuk bait gitu untuk dihafalkan. Nah, kalau itu kurang tahu ya. Sejauh sejauh yang Ana coba temukan belum menemukan gitu.
Berarti ini barangkali usaha pertama ya dalam bidang ini. Insya Allah. Kecuali kalau ternyata mainnya kurang jauh ya. Berarti emang emang mainnya kurang jauh. Gitu. Tapi kalau Tapi seandainya ada, nggak nanti masyhur ya kalaupun seadanya ada. seandainya ada, ya mungkin nggak masyhur juga. Dan seandainya ada, kita akan kita apa namanya, akan kita lebihi. Gitu. Sebagaimana Imam Mantap, Ibnu mantap. Malik gitu kan, ketika beliau membuat alfiyah, alfiyahnya bukan pertama kali gitu. Tetapi Oke, Fa'iqatan Alfiyah Ibnu Mu'ti. Masya Allah. Baik. Nah, di Mantap, sini mantap, Bro. sumbernya ada ya sumbernya salah satunya adalah Kutubul Ulama, Kutubul Ulama. Maksudnya di sini ada beberapa sumber yang ana jadikan iktimat. Pertama adalah apa namanya Tahdzibul Kamal, ya punyanya Imam Al-Mizzi, dan kemudian Tarikhul Islam yang mana itu adalah punyanya Imam atau Az-Zahabi. Hmm. Dua itu. Meskipun sebenarnya nanti ketika ini bilangnya pada saat muqaddimah ya. Karena memang pada saat muqaddimah itu ya udah, ini ana niatnya jadikan muktamadnya ke situ. Meskipun nanti Hmm. ketika udah membuat apa namanya yang kedua dan yang ketiga dan yang keempat itu ternyata nggak cukup gitu. Perlu baca buku-buku yang lain gitu. Makanya tuh kalau Ana pernah dengar sebenarnya kebiasaan para ulama itu kalau nulis mukaddimah setelah mereka menyelesaikan Hmm. nulis kitab utamanya dulu. Oh. Khawatirnya kalau Yang apa di yang ditulis di mukaddimah itu nggak tidak kesampaian terpenuhi nanti di tulisannya. ya. Ini terjadi nih. Ya, tapi Oke. nggak apa-apa lah ya, bisa dimaklumi insya Allah. Nah, sekarang apa namanya yang kemudian menjadi tantangannya itu adalah bagaimana menulis apa namanya? Menulis nama. Kalau nama itu kan mungkin masih mudah ya dimasukkan ke dalam bait. Nah, misalkan Hmm. siapa Imam Al-Bukhari, oke selesai Al-Bukhari. Tapi yang menjadi tantangan itu akhirnya bukan nama, tetapi apa? Tetapi eh, angka. Angka ini menjadi tantangan tersendiri. Kalau misalkan angkanya satuan, kayak misalkan khomsah atau sab'ah atau sitah, itu mungkin masih bisa dimasukkan. Tapi kalau misalkan angkanya itu puluhan aja, misalkan khomsah wasitin, itu udah tantangan tersendiri. Atau kalau misalkan ratusan, wah apalagi, apalagi kalau misalkan nggak ada nolnya. Kalau misalkan alf gitu kan berarti 1, 0, 0, 0. Nah, itu kan mungkin alf, nah, itu masih gampang. Tapi kalau Oke. 1945 misalkan, wah ribet lagi Hmm. gitu. Nah, akhirnya apa? Akhirnya perlu ada cara gimana biar memasukkan angka-angka tersebut itu ke dalam sebuah bait. Nah, di sini akhirnya terpikirlah dengan menggunakan apa namanya hisabul jumal atau adul jumal, yang mana ini dipakai juga oleh Imam siapa? Imam Al-Jamzuri ketika beliau menulis Tuhfatul Atfal. Begitu juga dalam apa namanya Muqaddimah Al-Jazariyah, punyanya Imam Al-Jazari ketika beliau menulis Muqaddimah Al-Jazariyah. Beliau sempat menggunakan apa namanya ini Adul Jumal. Nah, Adul Jumal ini simpelnya dia istilahnya ada huruf gitu. Misalkan hamzah di sini dan ada ba, kemudian ada ja, kemudian da, ha, waw, zai, la akhirih. Nah, yang mana setiap huruf ini nanti dia punya padanan dari angka. Misalkan hamzah Hmm. atau alif. Hamzah atau alif itu 1, ba itu 2, jim itu 3, dal itu 4, 5, ila akhirih. Dan ini urutannya juga bukan urutan huruf hijaiyah. Urutannya ini adalah urutan abjadiyah. Nah, Hmm. urutan abjadiyah ini ya seperti ini. Abjad, kalau di ngafalnya itu biasanya abjad hawas, putih kalamun, sa'atus syarafat, sahos dozo. Nah, itu urutan abjadiyah, bukan urutan sebagaimana apa namanya hijaiyah. Kalau urutan hijaiyah itu kan alif ba ta sa jim ha ta dal zal ila akhirih. Nah, ini urutannya seperti ini. Dan dia sebenarnya kalau udah hafal urutannya aja itu udah gampang. Karena nanti 10 pertama itu satuan. Nah, nanti dari 10 ini lanjut ke 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 sampai 100. Ketika udah sampai 100, lanjutnya bukan ke 110 tapi ke 200, 300, 400 begitu sampai yang terakhir yaitu goin berupa 1000. Nah, gimana cara penggunaannya? Di sini bisa kita lihat, karena kasih contoh. Di situ ada Fahmi, misalkan. Kata Fahmi, berarti gimana ngitungnya? Dihitung Fa. Oh, Fa ternyata 80. Kemudian H ternyata 5. Mim 40.
ya itu 10. Nah, nanti cara menghitungnya di total semua angka tersebut. 80 tambah 5 tambah 40 tambah 10. Berapa? 135. 35. Nah, begitu juga dengan kata burhan. Nah, ini bisa dicek sendiri. Udah seperti itu. Itu apa yang istilahnya nanti perlu dipakai. Istilahnya ya apa namanya perlu diketahui biar nanti ke selanjutnya itu bisa mudah. Nah, adapun bait muqaddimahnya atau bait pertamanya itu cuma ya seperti ini. Asy'ala sitatun minal a'imah nibrosa qarnin salisin dul ummah. Nah, yang mana? Jadi gini. Di bait pertama ini kenapa kok Ana membuat bait pertama? Itu sebenarnya gini. Ketika nanti menulis apa? Menulis nama menulis tahun wafatnya para imam ataupun tahun lahirnya, itu nanti akan menemukan masalah, yaitu apa? Ratusan. Mereka kan nanti hidupnya antara 200 sampai 300. Yang mana kalau misalkan mereka kayak Imam Al-Bukhari misalkan, beliau lahir 194, wafatnya tahun 256. Nah, ketika mau menulis 194, itu berarti setidaknya harus menyebut angka 100 ya, misalkan di situ shin, kemudian 90, 90 di situ shot, ya kan, kemudian 4. Nah, shin, shot, sama dal. Ya, tentu saja itu nggak jadi kalimat ya. Nah, perlu gimana caranya biar apa namanya bisa menjadi kalimat yang enak gitu. Nah, akhirnya pada saat itu Ana mikir, ketika kalau Ana harus karena kan nanti semuanya itu rata-rata 200-an ya. 200-an berarti kan setidaknya ada satu huruf yang dia ini bakal terus dipakai, yaitu huruf ro. Gitu. Nah, Nah, ro ini karena ro itu 200. 200, ya kan. Nah, karena itulah akhirnya, wah ini ro-nya bakal susah gitu. Kalau misalkan setiap ini harus ada ro-nya, maka agak susah. Maka gimana caranya? Caranya adalah dengan kemudian memberikan isyarat di pertama. Di bait pertama kita buat bait pertama yang mana di bait pertama di sini ada isyarat bahwasanya semua imam-imam di sini, imam-imam yang bakal disebutkan selanjutnya itu hidupnya di abad ketiga. Abad ketiga itu kan berarti 200 sampai 300. Sehingga apa? Sehingga nanti kalau misalkan disebutkan imam ini lahir tahun 56 atau imam ini wafat tahun 56. Nah, berarti langsung bisa dipahami bahwasanya maksudnya bukan 56 Hijriah, tetapi apa? Iya, 256 Hijriah. 56. Karena mereka hidupnya di abad ketiga. Nah, makanya akhirnya dibuat bait yang pertama ini. Tujuan dibuat bait pertama yaitu tadi untuk mempermudah gitu. Jadi di sini dikasih isyarat di Oke. awal bahwasanya semuanya itu hidup di Kornun Salis, hidup di abad ketiga. Nah, maka di sini kan Anda sebutkan di akhir wa fi qaulihi qarnin salis isyaratan atau isyaratun ila anna haula isittah asyu fil qarni salis al-hijri wal murad minal qarni mi'atu sanah. Ila akhirnya bisa dibaca sendiri. Nah, itu sih mungkin terkait kenapa kok dibuat bait pertama ini. Kemudian nanti tinggal ditambah-tambahin di awalnya asy'ala sitatun minal a'immah. Nah, kenapa kok Anda menggunakan kata asy'ala? Karena ya asy'ala nibros ya. Kenapa kok Anda menggunakan kata asy'ala nibros? Karena nibros di sini itu kan seperti apa ya? Seperti Pelita. lampu. Ya, apa bahasa Indonesianya? Pelita. Pelita. Pelita ya, Pe- pelita. pelita. Mm-mm. Nah, pelita ini kan dia sesuatu gitu kan, sesuatu yang menyala. Yang mana dia bukan seperti lilin. Nah, kalau lilin itu kan dia dia ketika habis, maksudnya dia itu menerangi sekelilingnya, tetapi kemudian juga membakar dirinya sendiri. Nah, kalau pelita kan nggak seperti itu. Nah, makanya di sini anak ingin istilahnya ya memberikan asyala sifat lain. Nah, yang mana nanti cahayanya ini dia tetap bakal kerasa gitu. Meskipun merekanya nanti udah bagaimana maksudnya buku-buku mereka itu yaitu Sahih Bukhari, Sahih Muslim, kemudian Hmm. Jami' at-Tirmizi, Sunan Abu Dawud, Sunan Nasai dan Sunan Ibnu Majah itu tetap bisa dirasakan oleh para atau oleh umat muslim meskipun mereka para imam tersebut sudah wafat. Nah, udah itu selesai sebenarnya. Nanti tinggal bagaimana di bait kedua, bait ketiga, dan setiap imam. Oke, jadi bisa disimpulkan bahwa tulisan pertama ini pertama tentu mengenalkan ya apa aja yang bakal dijelaskan di bait-bait setelahnya, yaitu imam yang 6 ya. Betul. Kemudian menjelaskan mengenai rumus yang dipakai nanti di bait-bait setelahnya
Jadi untuk masing-masing huruf itu menyimbolkan angka berapa. Dan kemudian di bait yang pertama ini sendiri eh, memberi apa catatan bahwasanya nanti kalau misal ada tahun yang dia nggak ada ratusannya, itu dia sebenarnya ada takdir 200-nya ya. Ada takdir 200-nya, baik. Betul. Seperti itu. Ya. Baik, mungkin itu dari Ana. Apa Ustadz Azam? Hmm. Kan Ini kalau mau misalkan ada di ngobrol-ngobrol dulu atau langsung udah aja? Kayak misal nih, bisa nggak ya. dijelasin apa sih urgensi dari mengetahui kelahiran dan tanggal wafatnya Imam Enam ini? Kalau mungkin bukan untuk semua orang ya, tapi bagi mutakhosis di ilmu hadis sendiri apa urgensinya? Tentu saja apa namanya? Apa ya? Kalau mungkin imam yang 6 ini tentu saja ya apa namanya ketika seorang orang yang dia ini belajar ilmu hadis, dia salah satu ilmu ya cabang ilmu dalam ilmu hadis yang perlu diketahui adalah al-wafayat, yaitu tahun wafat dan tahun lahir juga maksudnya. Nah, kenapa? Hmm. Karena nanti dari tahun wafat itu bisa kita ketahui apakah seseorang itu dia memperoleh apa, pernah bertemu dengan syekhnya atau tidak. Karena bisa saja misalkan seorang Hmm. seorang muhaddis gitu dia atau seorang rawi dia mengklaim bahwasanya dia mendengar hadis tersebut dari seorang syekh gitu. Nah, kemudian ditanya kapan kamu mendengar ada kisahnya itu, Anda lupa kisahnya siapa gitu. Tapi kemudian dia ditanya kapan kamu mendengar hadis tersebut gitu. Dia mengatakan aku mendengarnya tahun sekian 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 sekian. Nah, kemudian Hmm. dikatakan oleh apa namanya lawan bicaranya kamu berbohong gitu. Syekh yang kamu ceritakan itu telah wafat tahun sekian atau 5 tahun sebelum apa namanya perkataan dia. Gitu. Nah dari Oh, sini kan berarti dia akhirnya belum lahir, orang itu udah wafat. nah, Hmm. maka dari sini akhirnya menjadi penting lah mengetahui kapan tahun lahir dan kapan tahun wafat. Gitu. Terutama ya yang pasti para aimah terlebih dahulu gitu kan, karena mereka yang sering gitu. Nah, nanti selanjutnya bisa merembet ke selanjutnya. Makanya ini ya minta doanya gitu. Kalau misalkan ini rampung gitu, semoga rampung itu bisa nanti berlanjut ke apa namanya ke yang lain gitu, para rawi yang Oke. lain atau para hadis yang lain yang mungkin kita perlu lihat. Dan juga Kalau sebenarnya salah selama satu ya ini kendalanya apa untuk bait yang sedang dikerjakan? kalau bait selama ini yang dikerjakan itu gimana caranya agar ada tadi keikotan. Supaya jaudahnya aliyah ya. Betul. Meskipun ya lagi-lagi nggak tahu juga gitu. Kendalanya ya tadi istilahnya dia bagaimana karena gini ketika misalkan kita coba sendiri ya misalkan Imam Al-Bukhari dia wafat Hmm. tahun 256. Berarti kan kalau misalkan pengen paling gampang 200-nya mungkin udah kita nggak perlu sebutkan 56 misalkan 56 apa Oke. 5 di 50 di sini nun kemudian ada Nun. wa ya kan nomor 6 Hmm. 56 nun sama wa. Nah, ini nun sama wa ini tentu saja nggak menjadi sebuah kata yang utuh, gitu. Maksudnya Tuh. nun wa, wana, nawa, tentu saja susah gitu. Maka gimana caranya biar kata tersebut itu ada artinya, gitu. Hmm. Nah, ada artinya ini gimana? Misalkan nun kemudian ditambah 4 tambah 2 berarti apa? Nun, Dipecah. dal, ba, ya dipecah. Oh, kalau Hmm. nun dal sama ba mungkin masih ada artinya. Nadbun gitu misalkan atau nudgiba atau naddaba. Nah, cuma nanti belum tentu nyambung dengan apa namanya kalam sebelumnya. Makanya akhirnya perlu Ah, dipilih benar-benar kira-kira apa nih yang pas gitu. ya, tuh. Dan tentu saja ya masalah selanjutnya oke ini mungkin pas gitu. Ini katanya oh ya ini benar-benar pas nih gitu. Tapi ternyata nggak sesuai dengan wazannya. Ah, Nah, itu yang akhirnya menjadi masalah. Atau mungkin misalkan buat bisa dijelaskan nggak berwazan itu apa ber? bentar-bentar. Buat yang Atau mungkin mungkin tadi wazannya nggak tadi tahu udah nih pas ada. gitu. Wazannya udah Hah? pas, kata-katanya juga udah pas, tapi ternyata dia udah di akhir gitu. Harusnya sesuai dengan kopiahnya, tapi nggak sesuai dengan kopiah.
Oke. Masalah lagi. Nah, wazan itu dia kalau di sini semacam apa ya? Ya dipelajarinya sih di ilmu arut ya. Nah, yang mana di ilmu arut itu dipelajari terkait wazan daripada sebuah syair. Ya sebenarnya dia sama seperti wazan daripada sorof. Cuma kalau sorof itu kan dia diterapkannya ke dalam sebuah kata. Nah, kalau di apa namanya di ilmu arut, wazannya itu diterapkan kepada bait syair. Yang mana kalau sorof itu dia wazannya itu harus sama harokatnya. Kalau misalkan harokatnya kitab misalkan, nah, wazannya berarti kan fi'al. Nah, Hmm. yang kalau kafnya itu kasroh, maka fa-nya itu juga kasroh. Tapi kalau di syair ini dia lebih apa ya, lebih lebih bebas. Dalam artian dia nggak harus sama harokatnya, tetapi harus sama-sama berharokat atau sama-sama sukun. Nah, adapun Hmm. terkait harokatnya tersendiri itu nggak harus sama. Jadi buat apa ya, menggambarkan ke teman-teman yang mungkin belum kebayang atau belum tahu banyak mengenai syair dalam bahasa Arab. Jadi selain harus mengepaskan akhir dari masing-masing bait sebagaimana di puisi-puisi Indonesia misal ya, Mm-mm. kayak di pantun tuh kan yang asal kita Ada samakan rimanya, rimanya aja. betul. Tapi kalau di syair bahasa Arab itu harus dipaskan bener-bener di Wazannya, semua semua apa dari awal sampai akhir itu dipaskan harokat sama sukunnya. sukunnya. Jadi dibayangkan kita atau Ustadz Burhan di sini ya itu ingin membuat apa namanya memasukkan informasi tersebut ke dalam eh, ya harus ngepasin bener-bener sampai tingkat harokat sama sakanatnya ke apa wazan yang sudah ditiru. Kalau di sini wazannya ini rojas ya. Rojas, mustafilun, 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 mustafilun. Mustafilun diulang 6 kali. Baik. Oke, ada yang mau disampaikan lagi ke teman-teman Ustadz Burhan? Cukup insya Allah. Nanti kalau ada informasi kita akan Ya. sampaikan di pertemuan selanjutnya. Oke. Berarti kalau yang bait-bait setelahnya insya Allah akan dibahas di pertemuan selanjutnya. Bisa ditunggu teman-teman videonya ya. Atau mungkin kalau ke depan kita bisa ini ya, Baik, bisa buka ke publik gitu. Sehingga betul, kalau ada pertanyaan-pertanyaan bisa langsung ditanyakan di majelis. Kalau untuk betul. sekarang kalian bisa tulis pertanyaan-pertanyaan di kolom komentar. Insya Allah nanti akan dibaca dan ditanggapi oleh penulis. Ya, sekian mungkin dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Kita tutup pertemuan kita dengan istighfar 3 kali dan doa kafatul majlis. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim, Astagfirullahaladzim. 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 Subhanakallahumma Subhanakallahumma asyhadu an bihamdika la asyhadu ilaha an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih Ustaz Burhan. Terima kasih teman-teman. Saya undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.